Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali pada pagi hari ini dalam seri Renungan Pagi. Kita akan awali renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang ada di surga, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sempurnakanlah firman ini di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahaminya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, khususnya seluruh pemirsa yang mendengarkan firman ini, sehingga hati kami pun boleh diubahkan semakin hari, semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau untuk berkat-Mu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Senin 23 Desember 2024, yang berjudul Yang Tidak Berdosa. Ayat hafalannya berbunyi, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 10. Yesus berdiri sambil memandang pada perempuan itu berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wanita telah berdiri di hadapan Yesus sambil membungkuk karena ketakutan. Perkataan Yesus, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," telah sampai kepada suatu hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Ia tidak berani memandang kepada wajah juru selamat, melainkan ia menunggu nasibnya dengan tenang. Dengan keheranan, perempuan itu melihat kepada para penuduhnya meninggalkan tempat itu dalam keadaan bungkam dan bingung. Kemudian perkataan harapan itu sampai ke telinganya, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hatinya hancur, hati perempuan itu hancur, dan ia tersungkur di kaki Yesus sambil tersedu-sedu karena kasihnya yang penuh rasa terima kasih, dan dengan air mata sedih mengakui dosa-dosanya. Inilah permulaan hidup baru baginya. Suatu hidup kesucian dan damai diabdikan pada pekerjaan Allah.
Dalam mengangkat jiwa yang jatuh ini, Yesus mengadakan suatu mukjizat yang lebih besar daripada dalam menyembuhkan penyakit jasmani yang paling menyedihkan. Yesus menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Wanita yang bertobat ini menjadi salah seorang pengikut Yesus yang paling tekun. Dengan kasih dan ketekunan yang mengorbankan diri, ia membalas kemurahan Tuhan yang mengampuni itu. Dalam tindakan Yesus memaafkan wanita ini serta memberanikan dia untuk hidup lebih baik, tabiat Yesus bersinar dalam keindahan kebenaran yang sempurna. Meskipun ia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, namun Yesus tidak berusaha menghukum, melainkan menyelamatkan. Dunia memberikan hanya penghinaan dan ejekan kepada wanita yang bersalah ini. Tetapi Yesus mengucapkan perkataan penghiburan dan harapan. Ia yang tidak berdosa menaruh belas kasihan terhadap kelemahan orang berdosa dan mengulurkan tangan untuk menolong dia. Meskipun orang Farisi yang pura-pura itu menuduh, namun Yesus menyuruh dia, "Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi." Orang yang mengalihkan pandangan dan berbalik dari orang yang bersalah meninggalkan mereka dengan leluasa untuk mengikuti jalan mereka kepada kebinasaan bukanlah pengikut Kristus. Mereka yang cepat menuduh orang-orang lain dan rajin membawa orang-orang itu untuk diadili, sering dalam kehidupan mereka sendiri lebih bersalah dari orang-orang yang mereka tuduh itu. Manusia membenci orang berdosa, sedangkan mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Inilah yang akan menjadi roh semua orang yang mengikut dia, tertulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 73 dan 74. Pemirsa sekalian, mari kita renungkan lebih dalam. Kapankah ketika Tuhan mengampuni dosa saya dan melindungi saya dari rasa malu dan ejekan publik? Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang baik yang ada di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengamarkan kami supaya kami tidak mudah menuduh orang lain. Tuhan, kami sering melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ingatkan kami ketika kami lupa, tarik kami dekat kepadamu ketika kami jauh dari Engkau Bapa. Berbisiklah melalui hati dan pikiran kami supaya setiap tingkah laku kami boleh menjadi tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami siap melakukan kegiatan kami hari ini bersama dengan seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami di saat kami akan beraktivitas, berkatilah usaha tangan kami masing-masing, dan jika ada di antara pemirsa yang sedang mengalami gangguan kesehatan, hamba mohon, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, angkatlah seluruh penyakit di dalam tubuh seluruh pemirsa yang sedang sakit, sehingga tubuh mereka boleh kuat kembali, sehat untuk beraktivitas memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.